Makanya ketika kita bermimpi orang-orang yang sudah meninggal dunia, kitab Ibn Sirin, saya Ibnu Sirin itu mengatakan bahwa ketika orang itu mimpi berjumpa dengan orang yang sudah meninggal, itulah kondisinya yang sebenarnya di sana. Nah, aku akan kasih kabar kepadamu. Nggak tahu caranya gimana, dan kebanyakan datang lewat mimpi. Bagaimana kisahnya? Dengarkan baik-baik. Ini ada puluhan, dan semua kasus berbeda-beda. Ini seru ini. Ya. Faqala al-akhar, maka salah satunya bertanya, wahal tatakil amwat wal ahya? Apakah orang yang sudah meninggal ini bisa berjumpa dengan orang yang masih hidup? Qala na'am. Salah satunya menjawab, ya bisa. Arwahum fil jannah tadhhab haitsu sya'at. Arwah mereka di dalam surga pergi sekiranya mereka mau, pergi kemana saja. Qala famata fulan. Akhirnya diceritakan oleh Sa'id bin Musayyib sebagai saksinya ini, famata fulan, salah satunya meninggal dunia. Falakiyahu fil manam. Lalu menjumpa salah satunya dalam mimpi. Faqala lahu, maka berkata yang sudah meninggal ini, tawakal wa abshir, berserah diri dan terimalah kabar gembira. Falam ara misla tawakkal gat. Sungguh aku belum pernah melihat kebaikan yang lebih baik daripada berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini satu. Apa tadi? Berserah diri, tawakal. Oke. Di sini ceritakan Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ya, sepupunya Nabi, berkata, kuntu astahi an ara Umar fil manam. Aku kepingin mimpi Umar bin Khattab, pingin lihat. Fama ra'aitu illa inda qurbil haul. Maka tidaklah aku bermimpi Umar bin Khattab kecuali mendekati 1 tahun. Fara'aitu, aku melihat dia dalam mimpi itu, yamsahul araka an jamini, mengusap keringatnya dari keningnya. Wa huwa yaqul, Sina Umar berkata, hada awanu faragi, ini adalah waktu selesai aku. Ingkada arsy la yuhadda laula anni lakitu raufar rahima. Ars bergoncang, sebentar lagi aku mau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ada lagi ceritanya. Diceritakan oleh Muslimah bin Abdul Malik bahwasanya Muslimah bin Abdul Malik ini bermimpi Umar bin Abdul Aziz setelah wafatnya. Dalam mimpi itu berkata, ya Amiral Mu'minin, wahai Amiral Mu'minin Umar bin Abdul Aziz, laita siri ila ajil halat sirta ba'dal maut.
Dalam mimpi muslimah ini, seorang perempuan ini berkata, "Wahai Abdul Aziz Amirul Mukminin, kemana kondisi kamu sekarang? Sudah wafat." Qala ya muslimah, hai muslimah, hada awanu faragi, ini waktu aku sudah istirahat. Wallah masarahtu illal an, demi Allah aku nggak bisa istirahat kecuali saat ini. Qala qultu fa aina anta ya Amirul Mukminin, terus kondisi kamu di mana wahai Amirul Mukminin, gimana? Qala ma aimatul huda fi jannati adn. Maka Umar bin Abdul Aziz menjawab, aku bersama para pemimpin-pemimpin muslim ya di surga Aden. Di sini juga dikatakan setelah ini ya banyak sekali mimpinya orang-orang soleh yang bermimpi dengan orang-orang soleh yang sudah meninggal. Saleh Al-Barad bercerita, ra'aitu Zurarah bin Aufa ba'da mautihi. Aku bermimpi Zurarah bin Aufa setelah wafatnya. Faqultu rahimakallah madza qila lak wa madza qulta? Fa'arada anni qulta fama sana Allah bik. Rahimakallah, semoga Allah merahmati engkau. Apa yang engkau dapati? Maka apa yang Allah lakukan denganmu? Maka Zurarah bin Aufa menjawab, tafaddala alayya bijudi wa karami. Allah Subhanahu wa taala memberikan aku anugerah dengan kedermawanannya. Kemudian dia bertanya, fa Abul Alla Yazid akhu Muttarib. Lalu Abul Alla Yazid, saudaranya Muttarib, di mana? Dzaka fid darajatil ula. Dia di derajat yang tinggi lagi daripada aku. Kutufayul a'mal ablagu fima indakum. Terus amalan apa yang bisa menyampaikan kalian ini ke derajat yang tinggi? Qala at-tawakkul wa qisarul amal, yaitu dengan berserah diri kepada Allah dan pendeknya angan-angan. Dua, berserah diri dan pendeknya angan-angan. Kemudian ada lagi, Suhail Akhu Hazm bercerita, ra'aitu Malik bin Dinar, aku pernah bermimpi Malik bin Dinar ba'da mautihi, setelah wafatnya. Fakultu, lalu aku bertanya kepada Malik bin Dinar, ya Aba Yahya, wahai Aba Yahya, laita syiri madza gadimta bihi 'ala Allah. Wah, duhai engkau Malik bin Dinar, Abu Yahya, dengan apa engkau datang kepada Allah? Maka Malik bin Dinar menjawab, qala gadimtu bidunubin katsira maha anni husnudzan billahi azza wajalla. Aku menghadap kepada Malik bin Dinar dengan dosa yang banyak yang telah Allah hapus dariku dosa-dosa itu dengan husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Malik bin Dinar ini luar biasa, ibadahnya sangat hebat, dan beliau ini orang yang tawadu, tidak mau keluar bersama warganya untuk sholat istisqa mendatangkan hujan. Ketika ditanya, kenapa engkau tidak keluar bersama kami wahai Malik bin Dinar? Aku takut kalau aku keluar akan turun hujan batu, hujan api. Kamu malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang aku lakukan. Jadi aku tidak keluar. Maka ketika ditanya seseorang, yaitu Suhail Akhu Hazm ini bermimpi Malik bin Dinar, dengan apa engkau datang kepada Allah? Maka Malik bin Dinar menjawab, aku datang dengan dosa yang banyak dan dihapus oleh Allah dengan berkat husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kemudian juga ada seseorang di sini yang bermimpi Raja bin Haywah, seorang perempuan ahli ibadah, bermimpi beliau. Lalu
Ahli ibadah, perempuan ahli ibadah ini bertanya, wahai Raja bin Haywah, kemana kalian datang? Aku datang menuju kebaikan. Tapi aku pernah takut sangat luar biasa. Terjadi suara menggelegar luar biasa. Aku mengira kiamat sudah datang. Lalu yang bermimpi ini, seorang perempuan abidah ini mengatakan, kenapa bisa demikian? Kenapa engkau kok takutan nih? Katanya kamu dalam keadaan kebaikan. Iya, dakhalal jarrah, yaitu Jarrah bin Abdullah al-Hakami masuk dan para sahabatnya masuk ke dalam surga dengan berbagai macam bawaan-bawaan mereka sampai bergemuruh di pintu surga. Aku kira kiamat telah datang. Ternyata ada Jarrah bin Abdullah al-Hakami yang saat itu wafat karena terbunuh waktu perang. Mereka ini datang ke dalam surga dengan bergerombol sehingga bergemuruh pintu surga. Masya Allah. Kemudian ada lagi di sini. Qala Jamil bin Murrah. Jamil bin Murrah bercerita, kana Muwarrik al-Ijli li akhan wa sadigan. Memiliki saudara bernama Muwarrik al-Ijli. Maka aku berkata kepadanya satu hari, ayuna mata qabla sahibi falyati sahibah falyukhbirhu billadzi sara ilaih. Siapa saja dari kita yang mati, maka dia datangkan saudaranya dan kabarkan bagaimana kondisi dia di sana. Maka yang lebih dulu mati adalah Muwarrik. Famata Muwarrik. Fara'at ahli fi manamiha, yang mimpi malah istriku. Bermimpi Muwarrik, sahabatku ini, saudaraku ini, yang bermimpi malah istriku di dalam tidurnya. Ka'annahu atana kama kana ya'ti. Seolah-olah ini seperti nyata, bukan mimpi. Yang mendatangi kami berdua seperti dia mendatangi kami saat masih hidup. Faqara al-bab kama kana yaqra. Dia mengetok pintu sebagaimana dia mengetok pintu masih hidup. Qat, maka istriku ini berkata, faqumtu fafatahtu lahu kama kuntu aftah. Lalu aku bukakan pintunya. Seolah-olah nyata aku benar-benar membukakan pintu rumahku untuknya. Wa qultu udkhul ya Abal Mu'tamir ila ayatuka akhuk. Ayo masuk. Masuk Muwarrik, masuk Abal Mu'tamir. Ayo datangi saudaramu. Maka Muwarrik ini, Abul Mu'tamir ini menjawab, qal kaifa adkhul wa qad diktul maut. Wa qad diktul maut. Bagaimana aku bisa masuk? Aku sudah merasakan kematian. Inna majitu li'u'lima jamilan bima sana Allahu bi. Aku datang ini cuma mau ngasih tahu kebaikan, keindahan yang Allah lakukan kepadaku. Alimihi, kasih tahu kepada suamimu itu, saudaraku itu, annahu qad ja'alani fil muqarrabin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku termasuk orang muqarrabin, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi kebiasaannya orang-orang soleh dulu itu sesama yang lain, baik itu saudaranya yang soleh atau sahabatnya yang soleh, itu selalu memberikan wasiat. Kalau diantara kita mati lebih dulu, datangi salah satunya ya, kasih kabar gimana kondisinya di sana, begitu. Kebanyakan didatangi lewat mimpi. Subhanallah, ini artinya apa? Bahwa ruh yang sudah meninggal itu bisa berjumpa dengan ruh yang masih hidup. Ruh yang masih hidup juga bisa berjumpa dengan ruh yang sudah meninggal dunia. Ayatnya tadi buktinya ya. Masya Allah. Makanya ketika kita bermimpi orang-orang yang sudah meninggal dunia, kitab Ibn Sirin, Ibnu Sirin itu mengatakan bahwa ketika orang itu mimpi berjumpa dengan orang yang sudah meninggal, itulah kondisinya yang sebenarnya di sana. Misalnya kita mimpi orang yang sudah meninggal, saudara kita meninggal di sana tersenyum, itulah kondisinya dia, bahagia di dalam sana, di akhirat sana, di surga sana. Ketika kita bermimpi orang yang sudah meninggal dalam keadaan nelongso, sedih, maka kondisinya begitu, dia mendapat siksa di dalam kuburnya, di alam barzahnya, begitu. Ya, kitab Ibn Sirin. Nah, di sini ada ceritanya lagi Ibn Sirin. Muhammad bin Sirin ini pakar
mimpi nomor 2 setelah Imam Ja'far al-Shadiq. Terkenal, beliau imamnya mimpi yang sangat luar biasa. Orang mimpi cerita begitu, detailnya diceritakan lagi oleh Muhammad bin Sirin. Hei perempuan, ada yang kamu lupa kamu ceritakan dalam mimpimu. Sini. Apa itu saya Muhammad bin Sirin? Kamu kentut dalam mimpi kamu ya? Kok tahu? Nah, sampai detail begitu Muhammad bin Sirin. Nah, beliau juga wafatnya itu juga karena mimpi. Jadi ceritanya ya, di dalam buku Tafsir Mimpi, ensiklopedia Tafsir Mimpi yang saya tulis ya, tahun 2000 berapa itu ya? 2008 itu ya. Itu beliau ini ada seorang perempuan mendatangi Syekh Muhammad ibn Sirin. Jadi seorang perempuan ini, wahai Syekh, aku bermimpi tentangmu. Ceritakan saja. Ini Ibn Sirin lagi makan. Aku tidak akan menceritakan sampai engkau selesaikan makanmu. Ya sudah. Setelah selesai makannya, saya Ibn Sirin, hats ru'yak. Ayo, mimpimu ceritakan padaku. Wahai Muhammad bin Sirin, aku bermimpi bulan itu pergi terbang mendatangi tata surya. Lalu tiba-tiba ada suara dari belakangku berkata kepadaku, katakan dan kabarkan mimpimu ini kepada Muhammad bin Sirin. Langsung tiba-tiba mukanya pucat, pasih luar biasa. Kakaknya yang perempuan datang. Ya Muhammad, kenapa engkau pucat pasih mukamu? Gimana aku tidak pucat pasih? Mimpinya si perempuan ini adalah arti 7 hari setelah ini, dari hari ini aku akan dikubur. Jadi mimpinya tentang kematian Syekh Muhammad bin Sirin. Akhirnya setelah 2 hari benar Syekh Muhammad bin Sirin dikubur. Subhanallah. Enak. Sebelum matinya dikasih tahu dulu, ya kan? Jadi bisa nyaur utang, mungkin bisa kawin lagi sebentar, mungkin bisa yang jomblo segera menikah. Kalau mimpinya itu sudah dikasih tahu kabar ya lewat meninggalnya itu dikasih tahu lewat mimpi atau lain sebagainya. Luar biasa. Nah, di sini ceritanya bagaimana kondisinya Muhammad bin Sirin setelah meninggal. Ini ceritanya, kisahnya dengarkan baik-baik. Walamma mata Muhammad bin Sirin hazina alaihi ba'du ashabihi. Makanya ketika orang mimpi bulan, ya, melihat bulan, melihat bintang itu, misalnya seorang perempuan mimpi melihat bulan bercahaya, atau 2 bulan, bulan bercahaya, satunya lagi bulannya mendung. Nah, berarti ini ada 2 orang baik, ada 2 orang laki-laki yang mau menikahi dia, yang satunya orang soleh, yang satunya jelek biasa. Ketika yang mendekat ini bulan yang bercahaya kepada dia, maka dia akan dinikahi orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya. Nabi Yusuf kan mimpinya datang bulan dan bintang. Nah, begitu ya. Wala mamata Muhammad bin Sirin hazina alaihi ba'du ashabihi. Ya. Ketika meninggal Syekh Muhammad bin Sirin, hazina alaihi ba'du ashabihi, sedih para sahabat-sahabatnya. Husnan syadidan, dengan sedih yang besar. Karena Muhammad bin Sirin termasuk ulama mutaqaddimin. Sebagian sahabatnya ini bermimpi Muhammad bin Sirin fi halin hasanatin, di dalam kondisi yang baik, yang bagus. Faqala ya akhi, qad araka fi halin tasurruni, fama sana'al Hasan. Muhammad bin Sirin, aku melihat engkau ini dalam mimpi ya, sebagian sahabat beliau ini, dalam kondisi yang membahagiakan aku. Aku nggak sedih lagi sudah, karena sudah melihat engkau sekarang ini dalam keadaan baik. Sona al-Hasan, lalu gimana dengan Hasan al-Basri? Dia satu zaman dengan Hasan al-Basri. Muhammad bin Sirin ini satu zaman dengan Hasan al-Basri yang pernah Sufyan Uyainah, Sufyan al-Thawri, Hasan al-Basri, di mana mereka ini berebut mau meminang Rabi'atul Adawiyah saat itu. Ya. Lalu bagaimana kabarnya Hasan al-Basri? Maka beliau menjawab, Rafi'a fauqi bisa main ada rojak. Hasan al-Basri ternyata derajatnya 70 di atas aku. Di atasnya lagi Hasan al-Basri. Temannya bingung, muridnya bingung. Walimadzak? Waqad kunna naraka annaka afdalu minhu. Mana bisa demikian? Kok Hasan al-Basri yang lebih tinggi derajatnya daripada kamu?
Padahal kami melihat engkau lebih utama dari segi ilmu, dari segi hadisnya, dari segi kepakaran ilmu mimpinya, dari semua segi ibadahnya. Engkau yang lebih utama harusnya. Kenapa Hasan Al-Basri? Apa jawabnya beliau? Kenapa beliau yang lebih tinggi derajatnya, padahal afdhalu minhu? Anta afdhalu minhu, padahal engkau ini lebih utama daripada Hasan Al-Basri. Apa jawab Syekh Muhammad bin Sirin? Dzak bituli husni. Kenapa derajat Imam Hasan Al-Basri diangkat oleh Allah 70 derajat lebih tinggi daripada aku, 70 lagi dia di atasku. Qala bituli zuni, bituli husni. Dzaka bituli husni, itu sebab karena beliau banyak sedihnya, banyak susahnya. Insyaallah. Jadi yang melarat, miskin, sedih, susah, nggak usah sumpek jenengan itu. Nggak terlalu, jangan patah hati. Kenapa? Derajatnya orang yang banyak sedih di dunia ini ternyata diangkat lebih tinggi derajatnya, subhanallah wa ta'ala. Masya Allah. Jadi sedihnya itu bukan karena sedih-sedih itu dia patah hati, sedih kemudian dia bunuh diri, sedih kemudian dia berbuat nggak benar, sedih dia taatnya berkurang. Sedih, susah, tapi taatnya itu bertambah. Ini yang dilakukan Imam Hasan Al-Basri. Makanya Imam Hasan Al-Basri ini terlihat di pagi hari itu mukanya pucat. Para orang-orang saat itu tahu bahwa Imam Hasan Al-Basri berarti tengah sudah baca Quran di malam hari. Kalau dia baca Quran di malam hari, dia merenungi makna-maknanya sampai nangis-nangis, pingsan. Sadar 1 jam, baca lagi Quran, pingsan. Berapa jam lagi, bangun. Terus demikian, akhirnya pagi terlihat mukanya pucat, sedih luar biasa. Begitu. Sampai Imam Hasan Al-Basri ini kalau buang di sajadahnya itu basah semuanya. Sajadahnya itu basah. Kenapa? Bukan karena air, tapi karena tangisan air matanya. Begitu. Lebih hebat lagi Rabi'atul Adawiyah di zaman beliau. Rabi'atul Adawiyah itu ya, tamunya kalau datang itu rumahnya itu temboknya basah semua. Tamunya bilang, "Ini air apa?" Maka Rabi'atul Adawiyah menjawab, "Ini adalah air mata seorang wanita yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala." Jadi temboknya basah semua. Temboknya basah semua. Lebih hebat lagi Rabi'atul Adawiyah. Makanya ketika Imam Hasan Al-Basri dia bisa sholat di atas lautan, di atas air pakai sajadah.